في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mar'atus Solihah dalam podcast Al-Biruni Mandiri TV, Leadership, Entrepreneurship, and Qur'ani. Dan alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa yang akan berbagi inspirasi bersama kita semua. Assalamualaikum Bunda Una. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya, Masya Allah. Saya mohon izin menyampaikan sedikit biodatanya Bunda ya. Silahkan. Baik, nama lengkap Bunda adalah Bunda Munawaroh Malapiang, SPTMM, dan beliau lahir di kota Bulukumba pada 22 Juni 1978. Tapi kayak terlihat masih 17 tahun. Makasih banyak Ustazah. Kemudian beliau sekarang tinggal di Minasasari, Makassar. Dan aktivitas beliau saat ini adalah Kasubag Keuangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemprov Sulawesi Selatan. Moto hidup beliau adalah selalu bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Masya Allah. Nah, ini Bunda kalau boleh tahu, walaupun kelihatannya masih muda, tapi alhamdulillah sudah banyak di belakangnya Bunda. Sudah ada berapa putra dan berapa putri ini Bunda? Alhamdulillah 1 putri dan 2 putra. Masya Allah. Boleh dikasih tahu namanya Bunda? Yang pertama Faika Mutia, yang sekolah di boarding Al-Biruni Mandiri kelas 9 ICP. Kelas 9. Yang kedua Muhammad Naufal kelas 6 SD. Dan yang ketiga masih 6 bulan lebih. Masya Allah. Habis lahiran, Habis Ustazah. lahiran ya, Masya Allah. Makanya Bunda awet muda terus. Katanya kalau sudah lahiran kan bikin tambah awet muda ya. Dan Bunda bisa dihubungi di IG dan Facebook ya Bunda ya. Boleh. Una Malapiang. Iya. Oh, siap-siap nanti. Banyak subscriber barunya, banyak follower barunya ya. Masya Allah. Nah, baik Bunda. Nah, ini saya penasaran dengan moto hidupnya Bunda. Iya. Kok selalu bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Nah, apakah ada yang melatar belakangi dari moto hidupnya Bunda ini? Iya, bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Saya berpikir bahwa semua itu perjalanan hidup itu pasti ada pasang surutnya, dan pasti di balik itu semua ada hikmah dari perjalanan hidup ya, mulai dari pekerjaan, keluarga, dan yang pastinya anak-anak ya. Kebetulan saya mempunyai anak 3, satu kelas 3 SMP ya, kelas 9, satu kelas 6, dan satunya masih baby. Saya juga bekerja. Iya, itu bagaimana Bunda ceritanya? Dan saya juga bekerja, dan saya juga alhamdulillah masih bisa meluangkan waktu dengan anak-anak. Masya Allah. Ya baik, mohon maaf sebelumnya Bunda ya. Ini Bunda kan bekerja berarti full day ya? Iya, jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Masya Allah, jam 8 sampai setengah 5 sore. Iya. Hari Senin Sampai Jumat. Iya. Alhamdulillahnya Sabtu dan Ahad libur ya Bunda ya. Libur, iya. Kalau tidak ada tugas lagi. Iya, kalau tidak ada tugas lagi. Kalau tidak ada tugas negara ke luar kota, biasa kan gitu keluar saja. daerah. Nah, bagaimana ini Bunda caranya berbagi waktu dengan anak-anak? Saya usahakan itu Ustazah, kalau pulang dari kantor, saya usahakan ketemu anak-anak dulu. Kalau bisa makan malam sama-sama, dan paling tidak sholat maghrib dan isya itu harus sama-sama mereka. Jadi
Jadi terbangun bonding di antara kami, dan kalau Sabtu Minggu saya usahakan di rumah. Saya kebetulan juga enggak terlalu suka keluar-keluar begitu. Jadi Sabtu Minggu saya usahakan di rumah, saya kasih waktu buat anak-anak. Kebetulan juga suami saya tugasnya di Baru. Jadi memang kami kalau hari Sabtu Minggu itu Baru bisa ketemu ya? baru enggak juga sih, biasanya 2 kali seminggu dia datang bapaknya anak-anak. Cuman kalau Sabtu Minggu memang kita Luangkan bonding di situ, waktu luangkan ya. waktu sama-sama. Iya. Karena Senin sampai Jumat sudah Iya. beramal untuk masyarakat luas, Iya. istilahnya seperti itu ya Bunda ya. Iya, Nah, seperti itu. dalam pengasuhan ini adakah tantangan yang Bunda hadapi yang lebih dari orang pada umumnya? Kalau tantangan yang lebih ya mungkin ya lebih karena saya punya anak spesial. Masya Allah. Anak spesial saya itu Muhammad Noval yang kedua. Itu anak saya itu sindrom autisme. Jadi penanganannya lebih intensif lagi, beda dengan penanganan anak-anak yang seperti biasanya kan. Jadi mulai dari makanannya mulai dari makanannya, terus terapisnya sampai sekolahnya itu harus saya yang pantau terus, dan alhamdulillah saya dibantu sama terapinya Noval. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu Bunda, mohon maaf ini sebelumnya Iya. Bunda ya, apakah sindrom autisme itu sudah terlihat ketika anak-anak dari bayi atau bagaimana Bunda tahunya? Tahunya dari umur 2 tahun, Umur 2 Ustazah. tahun. Umur 2 tahun dipanggil namanya nggak balik-balik, nggak nyahut, nggak ada verbal sama sekali. Biasanya kan anak-anak seperti itu, seumuran anak seperti itu yang normalnya kan sudah bisa ada beberapa kata. Ini anak saya ini Novel belum bisa verbal di umur 2 tahun itu. Jadi saya sudah keliling ke dokter di Makassar, ternyata disuruh ini aja sama dokternya, kayaknya disuruh terapi dulu. Jadi saya terapi, tapi terapinya sampai berapa lama tidak ada peningkatan. Jadi saya terapi di Malang, saya bawa anaknya ke Malang, saya sampai kurang lebih 1 tahun dulu di Malang. Di sana memang kita di terapi ABA untuk anak autis itu mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi kayak ini juga kayak sekolah ya? Iya, kayak sekolah. Terus dia terapisnya itu memang terapisnya profesional di sana. Jadi kita juga enak, tidak lama begitu, kurang lebih berapa bulan itu sudah keluar verbalnya. Saya punya anak, jadi lanjut saya terus di situ. Alhamdulillah sudah bisa bicara dan banyaklah perkembangannya. Cuman kita tetap harus ada diet. Terus diet itu mulai dari diet susu dan turunannya, terigu dan turunannya, gula dan turunannya itu sama sekali tidak bisa diberikan. Jadi gula yang dia dapat itu dari buah. Itu macam-macam juga sih, anak autis itu kan macam-macam juga. Ininya ya, perbedaannya ndak sama semua pukul rata anak autis itu. Ada yang beda-beda, ada yang berbeda-beda alerginya. Kebetulan Noval itu anak saya, kalau salah ngasih makanan saja langsung ada dampaknya. Biasa kadang lompat-lompat, kayak gitu-gitu, nggak bisa dikontrol. Jadi memang kita harus dikontrol di makanannya saja. Harus teliti ya? Iya, harus teliti. Iya. Nah, bagaimana itu perasaannya Bunda waktu pertama kali yang menyatakan Ananda ada sindrom autisme itu dokter yang di Makassar?
Tidak juga sih sebenarnya, cuman saya juga sempat ke dokter. Dia belum bisa menyebut dia sindrom autis ya, cuman saya sendiri yang melihat. Saya banyak membaca juga, terus banyak melihat. Saya bilang sepertinya ini ciri-ciri. Waktu itu kalau boleh tahu Bunda ke dokternya dokter umum atau spesialis apa gitu? Sudah di dokter spesialis untuk itu. Spesialis anak ya? Iya, spesialis anak ya. Sudah, maunya ada sih dikasih lihat tanda-tandanya seperti ini. Jadi dokter juga belum bisa menjustis itu waktu karena umurnya masih 2 tahun. Takutnya kan siapa masih tahu kayak memang masih masanya, masih terlambat bicara kan, ada speed delay. Betul. Tapi jadi saya juga masih berharap seperti itu, masih speed delay atau apa. Tapi ternyata tidak ya. Jadi saya menunggu sampai 4, pas umur 4 tahun mau 5 tahun kalau enggak salah, 5 tahun itu hari pas usianya. Saya bilang kalau begini terus tidak ada perkembangan. Saya pikir tidak ada perkembangan di sini. Kebetulan itu waktu mungkin saya kebetulan pergi umroh sama mama orang tua saya, minta ditemani umroh tahun berapa itu, pas anak dia umur 5 tahun itu. Saya di sana minta petunjuk, 7 tahun yang lalu. Iya, minta petunjuk, minta doa supaya diberikan jalan, karena saya sudah kayak putus asa ini karena sudah mau 5 tahun sudah belum bisa verbal, belum ada yang bisa, biar bilang A belum bisa, biar bilang B belum bisa. Jadi saya aduh bagaimana caranya ini. Jadi diam aja gitu. Iya, diam lari bergerak. Iya, bergerak. Bicara apa-apa. Nggak bicara apa-apa. Dia kan anak begitu kan tingkat ininya tinggi kan, dia aktivitasnya tinggi. Saya juga belum kasih diet, saya belum mengerti, maksudnya masih buta tentang ini. Betul. Masih buta. Terus kebetulan itu waktu pas sudah pulang saya minta petunjuk di Mekah. Pas sudah pulang ada datang namanya Pak Wayan, datang dari Malang. Kasih ini terapisnya ini Noval. Ya, dia datang di Makassar kan, kasih seminar seminar begitu. Jadi saya ikut. Saya enggak tahu, ketemu sama dia, langsung hati saya bergerak, mungkin bisa lewat ini. Tapi Pak Wayangnya bilang harus ke Malang karena dia nggak ada di sini. Karena peralatannya? Iya, bukan peralatan, memang karena dia kerjanya di sana kan, aktivitasnya di Malang. Jadi sudah, saya ini aja, bagaimana ya, saya pikir nekat saja, siapa tahu ini jalannya. Padahal waktu itu, mohon maaf, posisinya Bunda sudah bekerja ya sebagai PNS? Sudah bekerja, saya sudah bekerja sebagai PNS. Berarti izin ya Bunda ya, ambil cutinya untuk pengobatan? Kebetulan saya ambil cuti untuk ke sana. Awal saja saya cuti 12 hari kerja awal di sana. Tapi saya bawa pengasuhnya Noval. Itu pengasuhnya kayak gimana ya, kayak sudah dekat kayak saudara, ya, baik dekat, gitu. Iya. Jadi sudah dengan itu kami beberapa orang yang dari sini, ada bertemannya ada 3 orang. Noval itu dari Makassar. Maksudnya yang mendampingi Nak Noval? Bukan. Temannya yang sesama anak autis juga. Cuman kami ketemunya di sana semua, tapi ikut seminar juga. Pas ketemu, iya, terus kami ini ya kita sewa rumah di sana bareng-bareng. Terus ke dokternya juga bareng-bareng. Dokternya kebetulan itu hari Dokter Rina ya di Surabaya, kami pergi sana kontrol. Kan anak-anak begini harus ada suplemennya juga, karena kan sangat kompleks dia punya ini dalam tubuhnya. Dia kekurangan ini, kekurangan. Betul-betul pertolongan Allah ya. Iya, maksudnya alhamdulillah bisa dipertemukan dengan Pak Wayang itu. Maksud saya bertemu dengan Pak Wayang, terus ada juga temannya. Iya, jadi maksudnya kalau cuma Noval sama pengasuhnya kan kadang bisa jadi tidak kurang info atau bagaimana. Jadi kebetulan temannya yang 2 orang itu
Ibu Lia sama Ibu Nia ini nggak kerja, jadi dia yang mendampingi anaknya. Jadi bisa full Iya, mendampingi bisa full. anak. Jadi di situ ada, di rumah itu kami sewa ada 3 kamar. Masya Jadi Allah. masing-masing 3 kamar. Terus terapinya di situ juga, di tempatnya. Alhamdulillah lama-lama ada perkembangan. Berapa bulan dia sudah bisa verbal, dan kurang lebih 1 tahun di Malang. Terus tahun kedua kami meminta Pak Wayang yang ke Makassar. Alhamdulillah beliau bersedia. Jadi dia bawa juga ininya, terapisnya, anggotanya juga ke Makassar. Ya kami sewakan juga rumah di sini di guest house. Di situ anak kami juga diterapi kurang lebih 1 tahun lagi. Jadi ya betul-betul kalau mengenai masalah biaya, waktu apa ya. Tapi kita harus, maksudnya ya itu sudah ketentuan dari Allah ya, kita dikasih cobaan seperti itu. Jadi paling tidak kita dikasih anak seperti itu ya, kita harus berusaha agar anak itu nantinya bisa mandiri, jadi dia tidak tergantung sama orang tuanya lagi. Karena anak begitu, kalau anak autis itu kalau dibiarkan seperti itu akan seperti itu terus, perkembangannya ndak ada. Alhamdulillah Naufal ini sampai sekarang masih diet, dan perkembangannya alhamdulillah sudah bisa lah diajak komunikasi secara sederhana. Terus Naufalnya ini juga sudah bisa bersosialisasi sama sepupu-sepupunya, sama ini ya. Cuman kadang-kadang juga masih kalau salah makan lagi, kalau bocor lagi dietnya, kadang ini lagi nggak bisa dikontrol lagi. Biasanya telat tidurnya atau gimana. Jadi pagi-pagi itu aktivitas saya itu setiap harinya jam 4:30 kurang itu saya sudah bangun, buatkan makanan buat dia, karena saya harus masak dua kali masak, karena makanan untuk dia kan beda sama makanan untuk orang di rumah. Karena dia harus paling tidak organik ya, makanannya harus organik. Airnya juga harus air mineral yang asli, recommended. Iya. Jadi seperti itu. Tempat masaknya juga itu dari kaca dia. Jadi dia pancinya panci kaca. Terus beras merah. Dulu itu waktu masih dalam tahap terapinya itu dia itu makanannya beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Itu dikombinasikan. Dan kita juga harus menunya itu tidak bisa berulang dalam seminggu. Jadi berulang dalam setiap hari ya. Jadi hari pertama kita kasih seumpama labu, kedua brokoli, ketiga kacang panjang. Sayurnya itu tidak bisa. Begitupun dengan ikan-ikannya. Tapi ikannya itu lebih bagus jangan ikan laut, walaupun bisa ikan laut tapi ikan yang kecil-kecil. Kan ini Naufal merkurinya banyak. Iya. Gitu. Jadi kita paling tidak ya, memang orang tua anak yang punya anak autis itu harus update terus, harus sering membaca ini, karena memang anak-anak begini beda pengasuhannya. Betul. Iya. Insya Allah ya, luar biasa ternyata perjuangannya. Iya, berjualannya. Nah ini Bunda, begitu. saya penasaran, ini kan betul-betul hakikat kesabaran yang sebenarnya kan. Karena sabar itu kan kalau kita berusaha maksimal sampai jadi baik. Iya betul. Kan? Iya. Pernah nggak merasakan semacam situasi dibully untuk Bunda sendiri? Kalau itu sebenarnya dibully sih enggak ya, karena mungkin teman-teman atau orang sekitar itu autis sudah tidak seperti bilang bagaimana ya. Itu kan sekarang orang sudah ngerti, orang sudah pada ini masalah itu. Dan cuman sedih saja, maksudnya kok orang lain bisa mempunyai anak yang normal,
terus saya kok tidak. Cuma ya begitu aja sih sebenarnya, perasaan seperti itu saja. Cuma kan ya masing-masing kan berbeda-beda ya. Apa ya, kita punya cobaan masing-masing berbeda-beda, jadi ya tetap itu dijalani saja dengan usaha yang maksimal. Yang penting kan kita tetap berusaha, jangan sampai kita cuma diam aja. Betul, Masya Allah. Dan sebetulnya memang selama kita masih diberi nafas, Bunda, tandanya Allah sayang itu dengan ujian itu tadi kan. Justru kalau nggak diuji, malahnya harus kita tanya, kita ini beneran disayang nggak gitu. Dan ternyata Bunda Masya Allah ya bisa melalui semua ujian itu dengan sabar, maka jaminan nilai plusnya sudah pasti begitu. Insya Allah. Insya Allah jaminannya. Ya ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat bunda-bunda yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Bunda. Karena sebetulnya di luar itu sangat banyak mungkin yang pengalamannya sama dan mungkin bingung mau berobat kemana. Dan ternyata Bunda bisa fight dengan itu walaupun Bunda juga bekerja, artinya begitu kan. Maksudnya sudah betul-betul maksimal apa yang Bunda upayakan seperti itu, dan juga bisa menginspirasi buat bunda-bunda yang lain agar selalu mensyukuri nikmatnya Allah. Kalau memang diberikan anak yang sehat, yang tidak perlu penanganan khusus ya mungkin kayak misalkan untuk nasihat saya pribadi juga ya mungkin ya anaknya itu ditemenin gitu ya. Betul. Jangan ditinggal tiktokan sendiri atau betul. diajar tiktokan atau cuman ditinggal scroll IG atau scroll FB. Ayolah dimaksimalkan potensinya anak-anak yang ada begitu Bunda ya. Seandainya soalnya seperti itu kan hal-hal yang memang tidak bisa kita pilih. Betul. Kalau mau memilih sih pasti orang tua enggak mau milih ya yang hal seperti itu, tapi kan itu yang tapi ya ini jalan surganya Bunda istilahnya seperti itu. Maksudnya hidup must go on ya, hidup jalan terus, enggak berhenti. Jadi alhamdulillah Noval ini sudah bisa diarahin, sudah bisa mandiri, bisa tidur sendiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri. Maksudnya yang hal-hal yang tidak begitu enggak akan merepotkan nanti kita di kemudian hari. Kan kita ini enggak menjamin kita masih hidup berapa tahun lagi. Jadi paling tidak anak-anak sudah kita bekali ini dan ini. Iya, Masya Allah ya. Dan itu Nak Noval itu pertama kali bisa mengucapkan verbalnya itu di usia berapa berarti? 5 tahun mau ke 6 kayaknya, 5 tahun lebih pas di Malang baru dia bisa. Aduh senangnya rasanya pas dia bisa bilang Bunda, aduh. Masya Allah. Kayak gimana ya? Alhamdulillah anak ini sudah bisa ngerti. Anak-anak begitu kan kadang enggak ngerti apa yang kita perintahkan, apa yang kita ini. Alhamdulillah Noval bisa diarahkan, sudah bisa membaca dan dia suka juga pelajaran. Dia senang sama matematika sama puzzle. Jadi kalau dibawa main di toko mainan, logiknya tinggi. Di toko mainan dia bilang mau beli apa Noval, bilang mainan, mau mainan apa, puzzle. Jadi dia itu cuman mau puzzle aja. Ya betul. Mainannya cuma itu. Betul Bunda, karena di SD IT Albiruni Mandiri yang di divisi karantina, itu sendiri ada juga ananda yang kelas 6 yang juga sama-sama memiliki sindrom autisme. Tapi Masya Allah perkembangannya, dan setiap ketemu saya itu selalu ditanya, Ustazah lahir tahun berapa? Jadi misalkan saya jawab tahun 85,
Oh, Ustadzah sekarang usianya 37. Jadi dia nggak pakai menghitung. Iya, memang sama dengan Masya novel Allah, ini. gitu kan Kalau modelnya. saya kan biasa kadang malas lihat kalender. Oh, Tanya aja Masya dia, Allah. novel ini hari apa? Ini hari tanggal berapa? Tanggal 17. Hari Masya apa? Allah. Hari Jumat. Terus dia bilang tahun berapa ini? Dia tahu. Iya. Cepat sekali. Cepat Jadi sekali, kan? kadang kita bilang, cocok itu tanggal begitu ayah. Bilang iya cocok. Bilang oh iya. Jadi yang kayak begitu dia taunya biar besoknya seumpama ini hari sampai tanggal 29 kan pernah Februari Iya, apakah betul. dia tahu gitu. dia tahu 29 terus besoknya kami tanya lagi dia bilang sudah tanggal 1. Maksudnya Masya pintar. Allah. Iya. Kita bingung juga dia taunya di mana. Nah, hari ini tanggal berapa hari ini dia sudah. Jadi kadang kalau malas lihat tanggal panggil saja Noval tanya tanggal berapa ini hari. Iya. Dia tahu padahal itu dia enggak lihat kalender. Betul. Karena Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan sia-sia kan Bunda. Iya, betul. Di balik segala yang kita pikir adalah kelemahan ya, Iya. pasti ada kelebihan di situ. Iya, betul. Gitu. Jadi semoga kita semua lebih bisa berfokus kepada kelebihan yang dimiliki Ananda gitu ya. Buat ibu-ibu yang di rumah nih, terutama nih ibu-ibu kan yang pada suka ini main medsos dijagain anaknya Bunda ya. Masya Ya, Allah. itu juga novel sih sebagai alarm juga sih buat Masya saya. Allah, luar Jadi kalau biasa. nih, iya ada anakku novel. Kalau ini lagi ada anakku. Iya. Iya, jadi ya seperti itu Sekaligus bisa menjadi pengingat ya Bunda ya. betul ya. Heeh. Ya kadang saya juga kasih semangat diri saya pikir enggak mungkin Allah kasih sesuatu yang tidak bisa saya Betul. ini. Mungkin saya dikasih novel ini karena saya dianggap mampu. Selain Untuk- Bunda iya, belum tentu mampu. Iya, dianggap Betul. mampu. Dan saya berpikir kalau novel nanti di surga paling tidak dia bisa ada Bunda di situ, Masya Allah. bisa ini. Pokoknya saya Karena selalu Bundanya yang mengusahakan. saya selalu berpositif thinking dan saya selalu bilang, pasti ini anak bisa. Saya bilang pasti ini anak nanti, alhamdulillah tidak pernah saya ini berpikir bahwa novel nanti dia tidak bisa ini, tidak bisa. Saya tidak pernah sama sekali saya pernah berpikir begitu. Saya selalu berpositif. Jadi alhamdulillah mungkin dengan saya selalu berpositif thinking, perkembangannya alhamdulillah sudah bisa dibanding yang dulu yang sebelum dia ini kan. Anak-anak seusia dia itu kan yang tidak diperlakukan secara khusus, tidak diterapi, tidak dikasih diet, tidak disuplemen itu Ya, cuman begitu, iya, stuck, begitu terus tidak stuck, bisa iya. berkembang. Ini alhamdulillah novel kalau subuh novel jam 5 bangun nak sholat subuh langsung lompat, atau dia kalau subuh bangun biar nggak Masya disuruh Allah. langsung lompat ambil wudhu langsung dia sholat. Ini peringatan buat mungkin yang di rumah ya. Saya juga mungkin Bunda yang pada malas bangun subuh atau yang udah bangun pagi tapi nggak mau sholat. Nah, jangan sampai kalah dengan Ananda yang diberikan sama Allah spesial sindrom autis saja sholat gitu. Iya. Masa kita yang diberikan akal penuh ya Bunda Iya. ya, tidak ada kekurangan dalam diri, tidak mau bergerak untuk Iya, sholat betul. begitu ya Bunda ya. Alhamdulillah dia juga sudah bisa ngaji, Masya Allah. bisa hafal Al-Quran kecil ya masih, Masya Allah, ya, terus surah-surah pendek. surah-surah pendek, Masya terus Allah. dia bisa hafal bacaan sholat juga, alhamdulillah. Karena memang saya tekankan sama dia kan punya sedo di rumah, gurunya itu ya saya tekankan tidak usah terlalu pelajaran. Ya, yang penting Iya. akhiratnya, Iya, adabnya. ajar dia mengaji, bacaan sholat itu kan nanti dia mengikut. Yang lain Masya itu biarkan dia mengikut. Jadi novel itu kalau paling berapa jam itu dia mengaji dulu, Masya terus Allah. ini baru dia tuh sukanya sih matematika, Masya Allah. matematika baru pelajarannya lain tidak terlalu ini. Saya sudah bilang khususkan saja di pelajaran yang dia suka, sama mengajinya jangan sampai, karena kan ya mungkin
dengan begitu dia senang, dia anak begitu kan, dia itu seperti robot. Jadi dia punya jadwal-jadwal, dan dia tidak mau jadwal-jadwalnya itu terganggu. Jadi Noval itu belajar dari jam 9. Ini kan masa pandemi kemarin ya, tapi kalau dia juga sekarang sekolahnya juga kadang hari ini masuk, besok ganti-gantian juga ya. Iya. Jadi kalau pas di rumah dia belajarnya jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi pernah biasa saya gangguin, Noval sini kita main. Mau ya pinjam HP-nya Bunda. Nah, tidak mau duduk. Dia padahal dia sudah sholat juga ya, mau duduk. Kenapa? Bilang, oh dia istirahat, dia tidak mau diganggu. Pada jam istirahatnya dia duduk, dia mau nunggu belajarnya lagi. Maksudnya anak-anak begitu kan taat, begitu disiplinnya bagus. Anak-anak seperti itu bangun pagi gini ya. Maksudnya kita tidak terlalu sulit untuk mengarahkan. Jadi sholat 5 waktu juga ya? Iya, sholat 5 waktu juga. Asal mengajinya berarti pakai masih belum Al-Quran ya Bunda kayak itu? Dia masih ikra berapa dia? Ikra 5, ikra 6. Kemarin mau dikasih naik Quran besar, tapi saya bilang tidak usah dulu karena kan pengucapannya belum terlalu panjang pendeknya yang dia masih pelajari ini. Itu saja sudah luar biasa ya, Masya Allah ya Bunda. Nah ini untuk ke depan, ini kan luar biasa ya Bunda perjuangannya. Artinya pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa browsing sendiri ya berapa biaya stem cell. Sekitar 8 digit ya Bunda ya. Lebih kayak sekitar 9 digitan Bunda ya. Sekitar 9 digit. Jadi betul-betul perjuangannya itu bukan hanya menerapi secara treatment, tapi juga sudah pengobatan modern. Pengobatan modern, biaya juga, artinya kita harus ikhlas. Ya, ikhlas saja semua. Nah, untuk proyeksi ke depan Bunda, kan ini Noval sudah mulai digabungkan dengan sebayanya ya. Iya. Tapi alhamdulillah tidak pernah mengalami pembulian atau seperti apa Bunda ya? Untuk Noval sendiri. Kebetulan itu kan di sekolahnya juga Noval itu kemarin di SD-nya itu ada anak yang seperti itu juga. Kebetulan ada tetangga juga yang menyarankan di situ karena dia menerima dan guru-gurunya mengerti alhamdulillah, dan teman-temannya juga. Jadi jagain dijagain. Kan ada miss-nya juga, ada ustazanya juga. Ada sedo, dia masih pakai sedo yang selalu menemani. Tapi kalau ujian sendiri, belajar sendiri, sedonya di luar kayak gitu. Proyeksi ke depan untuk anak Noval, apakah mau di homeschooling atau bagaimana Bunda? Ini juga saya masih bingung juga. Terus belajar ya Bunda ya. Saya sih sebenarnya maunya harapan saya sih sebenarnya mau dia kedepannya mau kasih belajar coding saja. Maksudnya yang sesuai khusus dengan komputernya atau minatnya ya kayak gitu aja, karena mungkin saya tahu juga Noval bagaimana kan sosialisasinya kan tidak bisa kan dia. Jadi paling tidak harus ada skill yang dia punya. Jadi mungkin kedepannya mungkin seperti itu sih sebenarnya dulu, tapi belum saya ini kan juga diskusikan sama ayahnya bagaimana kedepannya Noval. Paling tidak dia harus bisa menghasilkan juga, jangan menjadi beban buat orang tuanya dan kakaknya. Betul. Berarti yang menyusun resep makanannya Noval Bunda sendiri? Iya, atau saya sendiri. Iya. Masya Allah. Boleh nanti sharing-sharing Bunda. Oh iya, boleh. Resepnya bagaimana? Jadi bagus juga Bunda, nanti kalau suatu hari Bunda punya buku bisa dituliskan ya untuk masyarakat yang ada di luar sana ya, Masya Allah. Dan Noval ini kakaknya adalah Mutia ya Bunda ya? Iya, Faika Mutia. Sekolah di Faika Mutia, sekarang kelas 9 ICP. Iya, kelas 9 ICP. International Cambridge Program. Ya. International Class Program ya. Berarti alhamdulillah bahasa Inggrisnya jago ya Bunda. Ya, alhamdulillah itu di rumah kalau pas mau ujian, Bunda, ujian bahasa Inggris. Enggak usah Mi Bunda, ajari deh, kita tahu bisa sendiri.
Alhamdulillah ya. Jadi sudah bukan bundanya yang Iya, nggak bingung lagi. alhamdulillah itu Inggrisnya kebetulan kan ada saya punya saudara kebetulan Inggrisnya bagus juga sering keluar dia biasa via telepon atau apa mana Mutia saya Percakapan. ajak dulu bicara bilang terus pernah juga diajak apa tanggapanmu tentang ini dia dan utarakan bisa pakai jawab. bahasa Inggris ya ini Alhamdulillah. saya bilang masalah tidak sia-sia ini sekolahnya di Albiruni Alhamdulillah. tajwidnya juga alhamdulillah bagus kita juga orang tuanya kemarin saya ikut itu program belajar tajwid juga di Jipang Masya Allah. sama Ustazah Tri. Masya Allah. Iya. Jadi alhamdulillah orang tuanya juga dapat pelajaran. Pelajaran juga. Ternyata anaknya lebih pintar dari bunda. Jadi sekarang Mutia sudah imtihan. Mutia turjuman. Oh sudah terjemahan lebih lagi bunda berarti sudah Turjuman ya atau terjemahan kan imtihan sudah yang ini terjemah yang menerjemah per iya, ayat iya, berarti per Ananda ayat, iya. sudah tuntas Menekuasa. hafalannya. Iya, hafalannya belum tuntas sih, cuma berapa juz ya, tapi sudah Masya diarahkan Allah. ke terjemahan. Masya Iya. Allah. Dan bagaimana tanggapan bunda setelah anak Mutia di Albiruni Mandiri? Nah, sebenarnya kadang saya berpikir, aduh, kenapa saya tidak kasih masuk waktu SD-nya? Iya. Coba dari SD memang Coba dari SD mungkin anaknya bisa hafalannya bisa sampai berapa juz begitu. Masya Allah. Cuma kan ya namanya daripada terlambat ya Ustaz Jadi saya. bunda menyesal ya, menyesalnya kenapa nggak dari SD? Iya, kenapa nggak dari dulu? Tuh, Masya aduh, Allah. kenapa nggak dari dulu? Nggak sama siapa temannya Mutia itu, sama Sahra Bulan katanya sahabatnya itu kan sudah hafal 30 juz ya. ya, karena targetnya Iya, memang saya 30 juz di SD. Bilang kenapa tidak ini di Mutia nggak dari SD dia? Bilang iya kita juga bunda, bilang iya mau ide apa yang penting Mutia sudah tahu Iya, tajwidnya Masya Allah. bagus kan pakai metode Umi ya. Iya, betul. betul. Jadi alhamdulillah senang sekali sih sebenarnya orang-orang pada bilang Albiruni ekspensif ya, tapi saya bilang tidak, memang begitu karena apa yang kita dapat sesuai. Dan alhamdulillah ndak rugi, saya bilang begitu sama teman-teman yang biasa nanya, ndak rugi anakmu kok kasih masuk di Albiruni karena dunia dapat, akhirat lebih-lebih. Karena ada yang saya senang dari Albiruni ini yang anak pas masuk sekolah di semester habis liburan ya, itu 1 bulan kan ada Hablul Quran. Ya, Hablul Quran itu sekolah-sekolah lain kan enggak seperti itu. Jadi situ mungkin nilai tambah dari Albiruni yang membuat seperti itu, yang mungkin dipikir mahal atau apa, tapi menurut saya sudah setara. Itu malah saya bersyukur itu anak saya di Albiruni karena dianya yang biasanya mengajinya yang tidak terlalu ini, alhamdulillah sampai bisa hafal Al-Quran, Masya Allah. Sampai bisa menerjemah juga. Iya, menerjemah juga. Jadi kemarin kan ada acara di di mana? Di Seraton, pas wisuda itu. Aduh, senangnya dirasa anak. Luar biasa. Itu yang tidak bisa dihitung dari materi ya bunda ya. Iya, tidak bisa dihitung dengan materi. Masya Allah. Semoga nanti Ananda bisa lanjut juga di SMA. Kalau di SMA itu ada tafsir hadisnya bunda. Oh, Masya Allah. Jadi kan SD targetnya itu hafalan mutkin 30 juz. Nanti kalau selesai tapi belum mutkin, dimutkinkan lagi di SMP, ditambah terjemah. Nanti kalau sudah pernah menerjemah di SMA-nya tafsir hadis. Masya Allah. Dan akan dilanjutkan program tembus 10 PTN terkemuka kalau di SMA-nya. Dan terbukti ternyata bahasa Inggrisnya Cambridge terpakai kan bunda ya? Iya, bahasa Inggrisnya Cambridge terpakai. Daripada kalau misalkan kita hitung les di luar berapa biayanya. Iya. Jadi pas Mutia masuk SMP kan Mutia memang dari dulu senang sama bahasa Inggris dari SD. Itu dari SD kelas 3 kayaknya saya kasih kursus. Pas masuk SMP, pas Cambridge, dia bilang, nggak usah Mi, mungkin kursus di bunda lah. Iya, nggak usah Mi, karena kan
di sana di sekolahnya kan sudah ini Iya, sudah sudah bahasa sehari-hari Inggris menggunakan terus. bahasa Inggris, jadi ngapain juga kursus, nah sudah bisa, dia bilang iya, jadi Masya pas Allah. masuk SMP berhenti kursus nih dia. Masya Allah, tapi alhamdulillah tetap jago Iya. bahasa Inggrisnya. Masya Allah, berkah ini berarti ilmunya Iya, Bunda. senang juga anak-anak begitu, mudah-mudahan ke depannya ya impiannya tercapai, Amin. cita-citanya semua, amin. Semoga bisa menjadi pemimpin Iya. yang dunia itu di tangannya, tapi di hatinya itu cuman akhirat ya Akhirat, Bunda ya. amin. Artinya dunianya nggak dibawa sampai ke hatinya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Iya. Bunda, seandainya bisa ngobrol lagi 3 hari 3 malam ini kayaknya Bunda. Udah kelar-kelar, masih banyak kayaknya. Masih banyak Saya pikir sebetulnya. pertamanya, aduh apa ini, oh ternyata enak juga ya. Iya, jadi semoga apa yang Bunda kabarkan kepada masyarakat luas ini bisa menjadi amal jariah. Amin. Buat Bunda juga, buat semua kru-kru yang ada di sini. Kalau saya kan tinggal nanya, tapi semoga kecipratan pahalanya Bunda ya. Masya Allah. Terima kasih sekali Bunda sudah berkenan untuk hadir di podcast kami. Semoga Bunda sehat terus dan bisa berbagi inspirasi terus di berbagai tempat. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama Bunda. Baik pemirsa Albiruni Mandiri TV, demikianlah podcast kita hari ini tentang spesialisasi dari Bunda Una, yaitu menangani sindrom autisme dan juga tentang bagaimana sistem pendidikan di Albiruni Mandiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه